Dengan demikian, berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa meneladani akhlak Nabi hakikatnya adalah dengan mengamalkan seluruh isi Al-Quran, baik yang terkait dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, hukum, dan lain sebagainya. Sebab dengan Al-Quran, Rasulullah tidak hanya mengajari kita bersyahadat, melaksanakan sholat, saum, zakat, dan haji secara benar. Beliau juga mengajari kita tentang bagaimana mencari nafkah yang halal, bagaimana membina keluarga yang harmonis, yang sakinah, mawaddah warahmah, bagaimana seharusnya bertetangga dengan baik, bagaimana membangun sebuah masyarakat yang islami, bagaimana menciptakan kehidupan ekonomi yang jauh dari segala unsur ribawi, bagaimana mengurus rakyat dengan penuh amanah dan tanggung jawab, bagaimana menerapkan secara hukum secara adil, bagaimana pula mengatur pemerintahan atau negara secara benar dengan syariah Islam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sayang sekali meski setiap tahun Maulid Nabi diperingati, sedikit sekali dari sikap dan tindakan beliau yang kita teladani, apalagi dalam kapasitas beliau sebagai pemimpin, sebagai penguasa, sebagai pengurus rakyat, juga sebagai hakim yang mengadili manusia. Contoh kecil dalam hal menegakkan keadilan di bidang hukum. Hari ini dengan jelas kita menyaksikan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hari ini dengan kasat mata kita melihat hukum begitu perkasa di hadapan rakyat, tapi apakah kita berdaya di hadapan pejabat, orang dekat, atau konglomerat. Hari ini kita menyaksikan hukum begitu tegas kepada para ulama, tapi begitu lembek kepada para penista agama. Padahal Rasulullah SAW tegas menyatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat wa laqattu yadaha." Andai Fatimah putri Muhammad mencuri, pasti akan aku potong tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh lain dalam hal mengurus urusan rakyat, di antaranya terkait pengelolaan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, menghidupi rakyat. Hari ini kita menyaksikan sumber daya alam yang menguasai hajat rakyat justru banyak dikuasai oleh asing. Asingnya lebih banyak dinikmati oleh mereka ketimbang oleh rakyat. Padahal telah diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW pernah menarik kembali tambang garam yang ada di Maghrib dari tangan Abiyad bin Hamal. Sebab ternyata tambang garam yang dikuasai oleh Abiyad bin Hamal tersebut jumlahnya amat berlimpah dan sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Digambarkan seperti air yang terus mengalir tanpa henti. Demikian sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Karena itu beliau mengisyaratkan kepada kita bahwa barang tambang yang menguasai hajat hidup orang banyak terlarang untuk dikuasai oleh pribadi-pribadi, apalagi oleh pihak asing. Inilah yang seharusnya diteladani oleh para pemimpin umat, khususnya di negeri ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tentu masih terlalu banyak contoh, sikap, dan tindakan baginda Nabi yang sering luput untuk kita teladani. Mudah-mudahan saja ke depan kita bisa benar-benar meneladani akhlak baginda Nabi, tentu dengan mengamalkan dan menerapkan Al-Quran dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam hal kepemimpinan atas manusia. Dengan begitu peringatan Maulid Nabi tak akan pernah kehilangan arti. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil tibai hawa. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi ni'amuhu la tuhsa yu'ti biha liman yasha. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi anzalal Qur'an hudan wa rahmatan wa shifaa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alladzi arsalahu basyiran wa nadhira wa ala alihi washabihi
wa man tabi'ahum bi ihsanin ittiba. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa tubu ilaihi taubatan nasuha. Sidang dimarahin Allah, terkait dengan Maulid Nabi, saya ingin menutup khutbah ini dengan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga dikutip oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi, bahwa ketika Nabi lahir, kabar ini sampai kepada Suwaibah, budak dari Abu Lahab. Seketika Suwaibah menyampaikan kabar lahirnya Muhammad yang tidak lain adalah keponakan Abu Lahab. Maka seketika pula Abu Lahab sangat bergembira atas lahirnya keponakan yang baru lahir. Kemudian tidak lama segera beliau, Abu Lahab, mengadakan pesta. Dan di tengah pesta itu, sebagai bentuk rasa syukurnya, kegembiraannya, dia kemudian membebaskan Suwaibah. Tapi hadis sekalian, kita tahu bahwa setelah Rasulullah dewasa, setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi, justru yang paling keras menantang dan menentang Rasulullah adalah Abu Lahab. Artinya apa? Kita jangan sampai seperti Abu Lahab yang bergembira dengan kelahiran Nabi, tetapi justru kita menjadi penentang Nabi. Ketika Nabi menyampaikan pada Abu Lahab kalimat tauhid, maka siapapun yang alergi dengan kalimat tauhid, menentang kalimat tauhid, menentang perwujudannya, itu penerapan syariat Islam sebagai sebagian menentang perda syariah, tentu sesuatu yang perlu kita jauhkan dari keteladanan seperti ini. Mudah-mudahan kita tidak seperti Abu Lahab, tetapi kita menjadi hamba Allah yang menadani Rasulullah SAW, yang mencintai Nabi dengan cara kita mengamalkan seluruh isi Al-Quran yang disampaikan oleh beliau kepada kita. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Khususnya kita berdoa untuk umat Islam yang kalau tidak ada alam bintang pada hari Ahad nanti akan melakukan aksi, mudah-mudahan bisa berjalan dengan damai. Tidak ada apapun yang kemudian bisa menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wa amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu karim. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa fina wal muslimin wa qina wa iyahum sarra masaid dunya wad din. Allahumma ansur man nasruddin, Allahumma ansur man nasruddin, Allahumma ansur man nasruddin wa hafil man khadala wa qatala mu'minin. Allahumma a'izal Islam muslimin wa likil kabatan musyrikin wa dammir a'da'aka wad-din. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la tuqatu astaghfirullaha li wa lakum aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. على الصلاة على الفلاح قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
atau tadi didapatkan suatu jaga rahimahullah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انكسرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.